Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Para nabi, Bapak Abraham, Raja Daud, ataupun Rasul Paulus, termasuk Rasul Petrus dan para rasul, mereka tidak seorang pun ada yang mengenal kita. Tetapi Tuhan Yesus, Dia mengenal kita karena Dia Tuhan yang bangkit dan hidup sampai hari ini. Dan Dia adalah juru selamat kita secara pribadi. Oleh karena itu saudara, betapa berbahagia kita dikenal oleh Tuhan pencipta segala sesuatu. Dan Dia mencintai kita di dalam hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, menjadi pusat perhatian banyak orang atau tenar atau populer, atau yang hari ini memiliki pengikut yang banyak, atau memiliki viewers yang sangat banyak, merupakan hal yang sangat menyenangkan juga. Saudara, Tuhan Yesus adalah seorang yang sangat populer, atau dengan bahasa hari ini, Dia itu viral, di mana ribuan orang mengikut Dia tanpa perlu dikampanyekan, atau tanpa perlu event organizer. Mereka datang sendiri untuk ikut Yesus. Saudara, apakah Tuhan Yesus suka dengan semuanya itu? Saudara, Alkitab tidak pernah mencatat Dia suka atau tidak suka. Tetapi saudara, yang kita dapati bahwa pemberitaannya dan pelayannya tidak melulu kepada orang banyak. Tetapi saudara, di tengah-tengah orang-orang banyak mengikut Dia, Dia seringkali memperhatikan seseorang secara pribadi yang membutuhkannya secara khusus. Saudara, bukankah ini kabar baik bagi kita? Saudara, mari kita membaca Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sekarang masih berada di daerah Dekapolis, yang artinya daerah 10 kota. Daerah ini didirikan oleh bangsa Yunani, dan daerah ini berpenduduk orang-orang non-Yahudi. Dari sini kita ketahui bahwa pelayanan Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain, sebagaimana yang Tuhan katakan kepada Abraham dalam perjanjian lama, keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan Yesus peduli kepada kita secara pribadi. Saudara, firman Tuhan berkata, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbuka telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara, Tuhan Yesus dalam pelayanannya banyak diikuti oleh orang banyak. Kalau kita mau tahu jumlahnya, saudara, waktu Tuhan Yesus memberi makan, maka dicatat jumlahnya 5.000 orang. Dan satu kali Tuhan Yesus juga memberi makan orang banyak dan jumlahnya dicatat 4.000 orang. Saudara, banyakkah 5.000 orang mengikuti Tuhan Yesus? Saudara, sangat banyak bukan? Dan saudara,
Di dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita atau menyatakan bahwa meskipun ia begitu populer diikuti orang banyak, tetapi dia sangat mempedulikan orang yang memang berkebutuhan khusus dan dia melayani secara pribadi. Dan orang itu, saudara, adalah orang yang tuli dan gagap berbicara. Maka Alkitab mencatat, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Saudara tidak dicatat mengapa Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Saudara, ketika Yesus memisahkan dia dari orang banyak dan melayani secara pribadi, saudara, kita tahu Tuhan Yesus, dia peduli kepada seseorang, bukan kepada kerumunan orang, tetapi kepada seseorang itu secara pribadi. Kita ingat sekali ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Begitu banyak orang mengikuti dia. Saudara, tetapi Yesus, dia memperhatikan seseorang yang bernama Sakeus. Saudara, ketika Tuhan Yesus bertemu di tengah kerumunan orang banyak dengan seorang janda keluar dari kota Nain yang menangis karena anak tunggal laki-laki meninggal. Saudara, Tuhan Yesus berhenti dan membangkitkan anak tunggal yang meninggal tersebut. Saudara, ada banyak sekali dalam kisah di dalam Injil bagaimana Tuhan Yesus diikuti orang banyak, tetapi dia mempedulikan kebutuhan khusus dari orang-orang tertentu secara pribadi. Saudara, di sini kita belajar sesuatu, bahwa Tuhan Yesus meskipun begitu banyak yang mengikuti dia, tetapi dia memperhatikan setiap pribadi secara khusus. Saudara, setiap kita adalah orang-orang yang khusus di mata Tuhan. Kita ini adalah orang-orang unik. Setiap kita berbeda satu sama lain. Dan Tuhan Yesus, dia mengenal kita. Alkitab mengatakan dia mengenal nama kita. Artinya karakteristik kita. Dia tahu bagaimana kita hidup. Dia tahu apa pergumulan kita. Saudara, ketika kita ada kebutuhan kepada dia, dia melayani kita secara personal, secara pribadi, saudara. Saudara, kita adalah orang-orang di hadapan dia begitu signifikan. Disitulah, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, menjadi orang diselamatkan bukan karena keturunan, tetapi karena secara pribadi kita menerima dia sebagai juru selamat kita secara pribadi. Artinya, dia adalah juru selamat kita secara pribadi. Artinya dia mengenal kita. Dia mengenal segala kesalahan kita dan dia mengampuninya. Dan dia mengenal segala pergumulan kita untuk dia memelihara hidup kita. Saudara, oleh karena itu, saudara, bukalah hati kita percaya kepada Yesus. Karena dia mengenal engkau dan peduli kepada engkau dan saya. Yang kedua, saudara, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Saudara, firman Tuhan berkata, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara, ketika dikatakan ia menjadikan segala-galanya baik, saudara, siapakah yang kita ingat dalam pikiran kita? Saudara, tentu yang kita ingat adalah Tuhan. Dia menjadikan segala-galanya baik. Karena dia adalah Tuhan yang baik. Segala sesuatu yang baik turun dari Bapa segala terang. Saudara, di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, maka dicatat bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dan berkata semuanya itu baik. Saudara, Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik, saudara. Ketika dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dan itu adalah baik adanya. Dan di sini, saudara-saudara, bagaimana Tuhan Yesus membuat kehidupan menjadi baik. Alkitab mengatakan, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang kita kenal, selain dia adalah Tuhan pencipta, tetapi dia adalah Tuhan pemelihara hidup ini. Saudara, jika hidup ini tidak sampai rusak sedemikian rupa sampai tidak bisa dihidupi, saudara, itu bukan karena manusianya baik.
tetapi karena ada Tuhan yang menopang kehidupan ini. Ada Tuhan yang memelihara kehidupan ini. Bagaimanapun manusia jatuh dalam dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Tuhanlah yang menjaga segala sesuatu sehingga tetap bisa dalam keadaan yang bisa dihidupi kehidupan ini dan dalam keadaan yang baik. Saudara, jikalau Tuhan tidak memelihara hidup ini, saudara, segala sesuatu sudah tidak dapat dihidupi dengan baik. Saudara, orang yang tuli mendengar, orang yang bisu berkata-kata. Saudara memberitahukan kepada kita, ada perkara yang tidak baik di dunia ini. Dan bisa merusak hidup ini, tetapi Tuhan sang pemelihara. Dia bekerja di dalam segala sesuatu, sehingga kehidupan ini masih bisa berjalan. Dan satu hal yang maha penting yang Allah kerjakan adalah Dia bukan saja memelihara, tetapi Dia menebus manusia. Saudara, Dia menebus manusia supaya manusia lama yang sifatnya binasa dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Disucikan dosanya, menjadi manusia baru. Sehingga saudara, dengan demikian saudara, bagaimana kehidupan itu yang tadinya tuli, quote unquote, menjadi mendengar. Yang bisu, quote unquote, menjadi berkata-kata. Dan Yesus, Dia memang adalah Allah itu sendiri yang dapat dan sedang dan akan menjadikan segala-galanya baik. Mari saudara, jikalau engkau ingin hidup di dalam segala-galanya baik, saudara, taruhlah hidupmu di dalam tangan Yesus. Dia membuat segala sesuatu baik adanya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami dan menaruh hidup kami sedemikian sehingga kami menaruh hidup kami di dalam tangan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.